Halo semua, jumpa lagi dengan saya Arfi. Kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita film berjudul Storm Warrior 2009. Film ini adalah film kelanjutan dari film sebelumnya yaitu Storm Rider 1998. Dan bagi kalian yang belum nonton filmnya silahkan cek di video saya dan linknya ada di deskripsi. Baiklah, gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, saya meminta dukungan kalian untuk mensubscribe channel ini. Film diawali dengan sebuah tulisan narasi Jepang yang dipimpin oleh Panglima Lord Godless, serta ajudannya yang bernama Hart. Mereka berencana untuk menaklukkan negara Cina. Mereka mengancam pemerintah untuk menyerah dan juga mereka turut menawan serta meruntuhkan beberapa kekaisaran Cina dan para ahli bela diri dengan menggunakan sebuah racun khusus. Di antara para tawanan itu, ada Awan, Nameless, serta beberapa ahli bela diri lainnya. Lord Godless saat itu memberi mereka pilihan, menyerah dan bekerja untuknya atau mati. Tapi mereka memilih mati daripada untuk kehilangan harga dirinya. Dan beberapa dari mereka tetap mencoba melawan. Namun mereka bukanlah tandingan dari Lord Godless. Bahkan Awan pun tak mampu untuk menembus baju perisainya. Dan Nameless yang dijuluki dengan pendekar 1000 pedang pun tak mampu untuk menembus pertahanan terkuat dari Lord Godless. Lalu angin bersama pasukannya pun muncul di sana dan kemudian membawa pergi para ahli bela diri yang masih selamat. Nameless yang saat itu terluka karena racun khusus, ia tidak mungkin bisa disembuhkan dengan waktu yang cepat. Ia kemudian menyarankan Awan dan Angin untuk berlatih mengasah kemampuan mereka dengan meminta bantuan kepada Si Huang, kakak dari Picky Pig, yang diyakini kemampuannya bisa menandingi Lord Godless. Meskipun begitu, Picky Pig tak begitu yakin kalau kakaknya bisa membantu mereka. Setelah itu, Awan, Angin, Zuzu, dan mereka yang lainnya dibawa pergi ke tempat Si Huang. Di sisi lain, saat itu Lord Godless bersama pasukannya. Mereka semakin merajalela. Mereka terus meneror dan membunuh semua orang yang tidak mau tunduk kepada mereka. Mereka terus menumpahkan darah di mana-mana, hingga orang-orang akhirnya mau menyerah kepada mereka. Scene kemudian berpindah ke esokan harinya, di mana Angin, Awan, serta lainnya sudah sampai di tempat Si Huang. Tapi di sini Si Huang tidak mau muncul di hadapan mereka. Lalu Angin dan Awan pun rela berlutut untuk meminta bantuannya dan rela tidak makan berhari-hari di sana. Setelah beberapa hari datanglah seorang wanita bernama Second Dream untuk datang membantu mereka. Angin dan Second Dream ternyata memiliki perasaan yang sama. Itulah mengapa Second Dream datang untuk membantu membujuk Si Huang. Namun Si Huang tetap tak mau menampakkan wujudnya. Sampai suatu ketika, Second Dream pun membujuk Si Huang dengan cara teknik menggertak ala wanitanya. Dan pada akhirnya Si Huang pun keluar sambil melemparkan batu ke arah Awan dan Angin. Dan dengan sigapnya mereka berdua menangkap batu itu. Lalu muncullah pria berbaju kumal dan tanpa lengan bernama Si Huang. Lalu adiknya Picky Pig pun bertanya apa yang terjadi pada lengannya. Si Huang kemudian menjelaskan saat ia memiliki ilmu iblis, ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan ia malah menghabisi orang-orang yang tak bersalah. Karena takut akan hal itu terjadi lagi, ia pun memotong kedua lengannya. Sehingga kini kemampuannya sudah tidak seperti dulu lagi. Dan dalam mempelajari kekuatan iblis, bisa mendapat kekuatan tak tertandingi, tapi hal itu sangatlah berbahaya. Namun hal itu cara satu-satunya untuk bisa mengalahkan Lord Godless. Si Huang kemudian bertanya kepada mereka siapa yang akan mempelajari ilmu iblis. Dan tanpa rasa ragu, Awan dan Angin pun segera mengajukan diri. Si Huang kemudian meminta mereka berdua untuk membuka kedua telapak tangannya. Dan ternyata batu di genggaman Awan hancur, sedangkan milik Angin masih utuh.
Ternyata lemparan batu tadi adalah sebuah tes untuk mengetahui karakter dari seseorang. Si Huang kemudian mengatakan kalau Awan tidak cocok untuk mempelajari ilmu iblis karena sifatnya yang tidak sabar dan emosional. Sedangkan Angin memiliki hati yang tenang dan Anginlah yang cocok mempelajari ilmu iblis. Setelah itu, Angin pun kemudian berpesan kepada Awan, jika nanti dia kehilangan kuasa akan dirinya dan mencelakai orang lain, maka bunuhlah aku. Kemudian Angin yang terpilih untuk mempelajari ilmu iblis, dia pun mulai diajarkan oleh si Huang. Mempelajari ilmu iblis memiliki resiko yang sangat tinggi dan harus sepenuh hati. Dan juga darah Angin harus bercampur dengan danau iblis agar dia bisa menjadi iblis. Second Dream rupanya diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Sebenarnya dia tidak setuju kalau Angin belajar ilmu iblis, namun Angin tetap berangkat. Sedangkan Awan yang berada di luar, tiba-tiba dirinya diserang oleh orang misterius. Dan ternyata orang itu adalah Nameless, yang sengaja memberikan ujian kepada Awan. Nameless selalu menjelaskan untuk bisa mengalahkan Lord Godless, Angin dan Awan harus benar-benar bersatu. Dan dengan mereka berdua bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan akan terus meningkat jika terus dilatih. Dan masa pelatihan pun dimulai. Angin terus melatih jurus pedangnya bersama Nameless. Sedangkan Awan bertapa di Gua Setan. Hari demi hari mereka lalui dengan berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka berdua. Di sisi lain, Lord Godless dan Heart berencana untuk melakukan center plan untuk mengambil harta karun yang sangat berharga yaitu naga sakti. Lalu datang salah satu anak buah Lord Godless melaporkan kalau Nameless sedang dalam masa penyembuhan, sedangkan Awan dan Angin berlatih di gunung. Lord Godless lalu memerintahkan pasukan terbaiknya untuk pergi menghabisi Nameless dan lainnya, sedangkan Lord Godless pergi dengan membawa Kaisar yang menjadi tawanannya untuk mencari tulang naga sakti. Awan yang saat itu sedang berlatih, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Lord Godless. Tapi dengan mudahnya ia menghabisi mereka semua. Kemudian Nameless mengatakan jika ilmu pedang milik Awan masihlah belum sempurna dan masih belum menemukan titik serangannya. Nameless kemudian menyuruh Awan untuk pergi menemui Angin beserta yang lainnya di gunung. Lalu di tempat pelatihan dari Angin juga tiba-tiba diserang oleh anak buah Lord Godless. Si Huang kemudian mengatakan kalau saat ini Angin sedang dalam tahap akhir pelatihan dan tak boleh sedikit pun terganggu. Jika Angin sampai terganggu, maka ia akan mati. Mereka pun kemudian bertarung menahan pasukan dari Lord Godless. Tapi pada akhirnya mereka semua pun kewalahan. Lalu akhirnya tiba-tiba Angin pun muncul dengan rupa yang sudah menyerupai iblis. Pasukan Godless pun kemudian merasa ketakutan dan mundur. Dan Angin dengan mudahnya menghabisi mereka tanpa harus menyentuhnya dan membuat mereka hancur bagaikan debu. Tak lama berselang Awan pun tiba di sana dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Juju kemudian menjelaskan apa yang sudah terjadi. Si Huang yang saat itu sangat bingung karena Angin yang belum menyelesaikan latihannya. Harusnya jika ia terganggu maka Angin bisa menjadi gila, hilang ingatan bahkan mati. Tapi rupanya Angin adalah orang yang berbeda. Dan selama ia masih sadar maka ia masih bisa dihentikan. Awan yang sudah diberitahu Lord Godless sedang mencari tulang naga. Ia pun diperintahkan oleh Si Huang untuk segera menghentikannya. Dan Si Huang juga memberitahu titik lemah dari sebuah perisai yang kuat adalah di dalam perisainya. Singkat cerita, Lord Godless yang sudah tiba di suatu tempat, tapi dirinya belum tahu letak makam naga sakti. Karena itu ia pun mengancam akan membunuh anak kaisar dan para selirnya jika dia tidak memberitahu letaknya. Dan di waktu yang sama juga Awan datang dan langsung menyerang mereka.
saja bisa menghancurkan perisai dari Lord Godless dengan jurus barunya. Namun rupanya itu masih belum cukup kuat. Dan tanpa sengaja juga, jurus dari Lord Godless membuka pintu makam naga sakti. Godless yang saat itu hampir mendapatkan tulang naga sakti, namun kemudian dapat dihalangi oleh awan, dan awan hampir saja mati. Tiba-tiba angin kembali muncul dan langsung menyerang awan. Dan ternyata itu adalah efek dari ilmu iblis yang membuat angin tidak mengenali siapapun. Di tengah pertarungan mereka, Lord Godless mencoba mengambil tulang naga sakti, tapi seketika juga dirinya diserang oleh angin yang memang menyerang siapapun yang berada di depannya. Di pertarungan itu, awan tanpa sengaja memegang tangan angin yang membuatnya seketika sedikit sadar, tapi hal itu kemudian diganggu oleh Godless. Dan tanpa babe ibu, angin kemudian menebas tangan Godless, kemudian disusul awan menusuknya dari belakang. Dan kemudian Lord Godless pun mati. Setelah itu angin pergi dengan membawa tulang naga sakti. Lalu Heart yang masih berada di sana cuma bisa terdiam. Dan Kaisar yang saat itu sudah terbebaskan, lalu memerintahkan prajuritnya untuk memburu angin. Namun hal itu akhirnya membuat awan marah. Kaisar lalu memohon kepada awan untuk membawa kembali tulang naga sakti bersama angin. Tapi rupanya secara diam-diam Kaisar kembali menyuruh prajuritnya untuk tetap memburu angin. Lalu beberapa hari kemudian terlihat saat itu angin yang sudah tidak menjadi iblis lagi. Ia lalu dihampiri oleh Second Dream. Tapi kemudian pasukan Kaisar juga datang di sana dan meminta tulang naga sakti. Namun rupanya Panglima Heart juga datang dan merebut dari mereka dan tanpa sengaja menghancurkan tulang naga sakti. Entah kenapa kemudian angin seperti merespon dengan hancurnya tulang naga sakti. Ia pun kembali berubah menjadi iblis dan pergi dari tempat itu. Sampai kemudian ia akhirnya bertemu dengan awan dan bertarung. Tapi sepertinya awan masih belum mampu untuk menandingi angin. Lalu kemudian di sana datang juga Second Dream, yang kemudian mencoba untuk menyadarkan angin dan meminta untuk menghentikan pertarungan mereka. Awan lalu meminta kepada Second Dream untuk segera pergi, karena saat ini angin sudah tidak bisa terkendali lagi. Dan angin yang sudah lupa akan segalanya, ia pun kembali menyerang mereka berdua. Dan di pertarungan kali ini, awan akhirnya bisa menandingi angin dan berhasil mematahkan pedangnya. Saat itu awan bisa saja membunuh angin, namun dirinya yang tak tega. Dan hal itu malah membuat angin bisa mengembalikan keadaan. Kemudian Juju juga datang dan kemudian menceritakan segala hal untuk menyadarkan angin. Tapi rupanya itu menjadi malapetaka buatnya. Ia pun terkena jurus dari angin dan mati di sana. Lalu kini final battle pun terjadi antara awan dan angin. Awan dengan jurus pamungkasnya dan angin dengan ilmu iblisnya saling bertarung. Dengan seluruh kekuatannya, awan melepaskan pedangnya untuk membunuh angin. Tapi hal itu rupanya masih bisa dihindari oleh angin dan hanya menggores bagian mata iblis di dahinya. Dan rupanya luka itu pun akhirnya bisa membuatnya tersadar. Second Dream kemudian menghampiri angin, namun pedang awan yang menancap di tepian tebing akhirnya meruntuhkan tebing itu dan menjatuhkan mereka berdua. Awan yang saat itu melihat kejadian itu segera bangun dan menolong mereka berdua. Dan ia pun berhasil menolong mereka ke atas, namun tidak dengan dirinya.
Kemudian Angin pun sudah kembali tersadar. Ia lalu menyadari kalau saat ini dia sudah kehilangan Awan untuk selama-lamanya. Angin pun kemudian menangis dengan penuh sesal karena Awan tidak mau membunuhnya saat dia sudah tak terkendali lagi. Dan kemudian film ini pun berakhir. Dan itulah tadi kisah dari film Storm Warrior yang rilis tahun 2009. Sebuah film yang pernah berjaya pada masanya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini jika kalian suka. Silahkan tekan tombol subscribe-nya agar selalu tahu tentang update video terbaru dari channel ini. Tetap jaga kesehatan, jumpa lagi di video selanjutnya. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam bercerita. Saya Arpi, wassalamualaikum.